Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad malam Senin 5 Sya'ban 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid As-Salam Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam sebuah kajian Islam ilmiah rutin setiap Sabtu, setiap Ahad malam Senin pekan keempat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Sebelum masuk kajian, saya ingin memberikan apresiasi kepada jamaah sekalian atas kegigihannya untuk bisa tetap berhadir di Masjid Ilmu, di Masjid As-Salam Bandara malam ini, dalam keadaan kita diguyur hujan, dan sudah menjadi kaidah di dalam agama Islam bahwa besarnya pahala sebesar cobaan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala sebesar cobaan yang didapatkan oleh seorang hamba. Semakin besar cobaan, ujian saat melaksanakan ibadah tersebut, maka semakin besar pula pahalanya. Dan mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh sebuah perjalanan yang menuntut ilmu di dalamnya, niscaya Allah akan mudahkan untuk dia jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita bersusah payah untuk hadir di majelis ilmu dengan kehujanan, menghalau hujan, menghadang hujan, agar bisa mendengar ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah masjid, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita
untuk jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Tema kita adalah doaku belum terkabul. Inti dari tema ini yang ingin saya sampaikan adalah hikmah dari doa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui hikmah tersebut, maka seorang hamba akhirnya tahu duduk permasalahan mengapa doanya belum dikabulkan. Yang kedua, dengan mengetahui hikmah tersebut, akhirnya seorang hamba mengetahui bagaimana sikap jika doa belum dikabulkan. Dan sebelum kita masuk kepada tema ini lebih dalam, saya akan memberikan beberapa pendahuluan yang berkaitan dengan doa dan juga yang berkaitan dengan tidak dikabulkannya doa. Pendahuluan yang pertama adalah doa adalah inti ibadah. Doa adalah inti ibadah. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, kemudian Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-du'a huwal ibadah." Sesungguhnya doa adalah inti ibadah. Persis seperti hadis Rasul yang berbunyi Al-Hajju Arafah. Berwukuf di Arafah adalah inti berhaji. Persis. Orang kalau berhaji kemana saja di kota Mekah, tapi tidak berwukuf di Arafah pada waktu yang telah ditentukan, maka tidak dinamakan berhaji. Nah, begitu juga doa. Doa adalah inti ibadah. Artinya ibadah yang paling penting adalah doa. Dan artinya juga semua ibadah pasti di dalamnya ada doa. Oleh karenanya, waktu berdoa yang paling utama diantaranya adalah di dalam sholat. Di dalam sholat, bukan di luar sholat. Di luar sholat waktu berzikir. Di dalam sholat berdoa. Apalagi makna as-salatu lughatan, makna as-salatu secara etimologi syar'i, secara etimologi adalah ad-du'a. Makna sholat adalah berdoa. Ini poin pertama sebagai pendahuluan. Poin yang kedua, doa hukumnya wajib. Siapa yang tidak berdoa berdosa dan diancam siksa karena telah meninggalkan yang wajib. Dan pengertian wajib adalah ma amara bihi syari'u amran jaziman ustuhiqqa bil 'adzabi tariquhu 'amdan mutlaqa. Apa saja yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Maka doa hukumnya wajib. Salah satu dalil yang menunjukkan wajibnya doa adalah surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kalian kepada. Berdoalah. Di situ kata perintah. Wal aslu fil amri lil wujub. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Satu. Yang kedua, orang-orang yang berdoa, orang-orang yang tidak berdoa, bukan yang kedua. Oleh karenanya, siapa yang tidak berdoa
maka diancam oleh Allah dengan siksa. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." Yang tidak berdoa kepada Allah, Allah pasti selalu murka kepadanya. Nah, ini poin kedua. Doa hukumnya wajib. Yang tidak berdoa diancam dengan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini penting sekali. Orang yang tidak berdoa berarti dia kufur nikmat dan congkak secongkak-congkaknya yang paling buruk terhadap Allah. Hati-hati yang jarang-jarang nadah tangan di luar sholat, atau yang jarang-jarang berdoa di dalam sholat, jarang-jarang berdoa di waktu-waktu mustajab. Hati-hati, karena orang yang tidak berdoa berarti dia kufur nikmat, dan dia berarti congkak dengan kecongkakan yang tidak pernah ada congkak yang paling buruk seperti itu. Coba perhatikan sekarang penjelasan dari Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Tuhfatuz Dzakirin. Beliau ketika menjelaskan ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, yang artinya, dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku langsung kabulkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya, tidak mau beribadah kepadaku, ya, tidak mau berdoa kepadaku. Di situ Allah memakai kata-kata ibadah, karena tadi inti ibadah adalah doa. Tidak mau beribadah kepadaku, maka niscaya dia akan masuk ke dalam neraka sekuat-kuatnya. Lihat penjelasan Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Tuhfatuz Dzakirin, kata beliau, wal ayatul karimah dallat ala anna ad-du'a minal ibadah, dan ayat yang mulia menunjukkan bahwa doa adalah termasuk ibadah. Kenapa? Li'annahu amara subhanahu wa ta'ala amara ibadahu an yad'u. Karena Allah memerintahkan hambanya untuk berdoa, menunjukkan bahwa itu adalah ibadah. Karena setiap yang diperintahkan oleh Allah pasti itu adalah ibadah. Kemudian beliau mengatakan, ketika Allah berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau berdoa kepada, kata Imam Asy-Syaukani, fa'afada dzalika anna ad-du'a ibadatun. Ini memberikan faedah bahwa doa adalah ibadah, wa anna tarka du'a'i rabbi subhanahu istikbarun, dan bahwa meninggalkan doa kepada Allah adalah sebuah kesombongan. Wala aqbaha min hadzal istikbar. Tidak ada kesombongan yang lebih buruk daripada kesombongan jenis ini. Kemudian beliau berkata lagi, wa kaifa yastakbirul 'abdu min du'ai man huwa khaliqun lah. Bagaimana seorang hamba tidak berdoa, menyombongkan dirinya kepada zat yang telah menciptakannya, wa raziquhu, kepada zat yang telah memberikan rezeki kepadanya, wa mujiduhu minal adam. Bagaimana seorang hamba menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepada zat yang membuat dia ada setelah dia tidak ada. Wa khaliqul alami ajma'. Bagaimana seorang hamba menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepada zat yang maha pencipta alam semesta seluruhnya,
waraziquhu, dan bagaimana seorang hamba menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepada zat yang memberikan rezeki kepada alam semesta tadi, wa muhyihi wa mumituhu wa musibuhu wa mu'aqibuhu. Bagaimana seorang hamba tidak mau berdoa, menyombongkan diri kepada zat yang menghidupkannya, mematikannya, memberikan ganjaran kepadanya, menyiksanya. Fala syakka, lihat nih, maka tidak diragukan lagi anna hadzal istikbara tarfun minal junun wa syu'batun min kufranin ni'am. Maka tidak diragukan lagi bahwa kesombongan jenis seperti ini, tidak mau berdoa, sombong. Ingat itu baik-baik. Satu pelajaran saja Bapak Ibu bawa malam ini dari ceramah saya ini, tidak berdoa sama dengan sombong, itu sudah cukup bagi saya. Tidak berdoa sama dengan sombong, itu sudah cukup bagi saya. Satu pelajaran saja, belum lagi pelajaran-pelajaran yang lain. Maka tidak diragukan lagi bahwa kesombongan seperti ini adalah semacam dari kegilaan dan cabang dari kufur nikmat. Yang tidak berdoa sama dengan orang gila. Yang jarang menadah tangan sama dengan orang sombong lagi gila. Dan juga termasuk orang yang kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beberapa hal yang juga ingin saya sampaikan tentang perkara ini adalah, tadi sudah 3 ya. Yang pertama, doa adalah inti ibadah. Yang kedua, doa hukumnya wajib. Yang ketiga, yang tidak berdoa berarti sebuah kufur nikmat dan kesombongan yang tidak pernah ada lebih buruk kesombongan daripadanya. Yang keempat, asal hukum pengabulan doa dari Allah menunjukkan orang itu saleh di sisi Allah. Asal hukum pengabulan doa dari Allah menunjukkan orang itu saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya antum, kita semua ingin melihat kita ini baik di sisi Allah atau tidak, diridhai oleh Allah atau tidak, maka lihatlah doa kita dikabulkan oleh Allah atau tidak. Karena asal hukum orang yang doanya dikabulkan, maka itu berarti dia saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya para nabi alaihi wassalatu wassalam doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Nabi Zakaria doanya dikabulkan oleh Allah dalam keadaan yang sangat mustahil. Beliaunya sudah tua renta, kemudian istrinya menafous, mandul. Tetapi ketika beliau berdoa, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, Engkau adalah sebaik-baik pemberi ahli waris, yaitu anak yang mewarisi. Dikabulkan oleh Allah. Nabi Yunus dikabulkan oleh Allah doanya dalam keadaan yang sangat mustahil dikabulkan oleh Allah. Tenggelam di dasar lautan yang gelap, dimakan oleh ikan paus, dan dalam kegelapan malam. 3 kemustahilan sehingga beliau bisa sampai ke daratan. Tapi doa beliau dikabulkan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya beliau kemudian disampaikan ke daratan. Allah berfirman tentang
Nabi Yunus alaihi salam, kalau seandainya bukan dari doanya beliau, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya beliau akan diam di dalam perut ikan tersebut, dalam lautan, sampai hari kiamat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, yang artinya, maka kalau sekiranya Nabi Yunus tidak termasuk orang-orang yang banyak berdoa, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Surat As-Saffat ayat 143 sampai 144. Sekali lagi kembali ke permasalahan yang keempat, dikabulkannya doa menunjukkan orang itu adalah orang yang saleh. Yang kelima, tetapi tidak semua pengabulan doa menunjukkan orang tersebut adalah saleh. Tidak semua yang dikabulkan doa menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang yang saleh. Kenapa demikian? Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kadang Allah mengabulkan doa dari orang yang ahli maksiat sebagai bentuk istidraj, penguluran waktu dari Allah, sehingga dikasih Allah nikmat, dia tambal dengan maksiat. Dikasih Allah nikmat, dia tambal dengan maksiat. Nikmat maksiat, akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini poin yang kelima, bahwa pengabulan doa terkadang tidak menunjukkan orang itu saleh di sisi Allah. Buktinya apa? Makhluk terlaknat, tidak ada makhluk yang lebih terlaknat dibandingkan makhluk ini. Siapa? Iblis. Dikabulkan doanya oleh Allah dalam surat Al-Hijr ayat 36 sampai 38. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Iblis berkata, wahai Rabbku, berikan aku umur panjang sampai hari kiamat, jangan matikan aku. Maka iblis, Allah Subhanahu wa taala menjawab, iya, engkau akan dipanjangkan umurmu. Doa iblis dikabulkan oleh Allah. Maka jangan heran kalau ada syaitan-syaitan dari manusia banyak dikabulkan oleh Allah. Jangan heran yang soleh, taat kepada Allah, tapi doa-doanya kok belum dikabulkan. Sedangkan yang tidak soleh, tidak taat, malah banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doanya. Sering orang yang disempitkan rezekinya, belum dapat jodoh, tetapi ahli ibadah, sholat di masjid 5 waktu, saf pertama dia muadzin, dan dia juga iqamah, dia juga imam, dia juga makmumnya, karena kededa lagi jamaahnya. Bakti orang tua, baca Quran, banyak doa, tapi miskin. Kemudian dia mengeluh, Ustaz, kenapa itu Ustaz? Saya ini alhamdulillah Allah memberi petunjuk, mudah saya beribadah, tapi keadaan ekonomi saya menengah ke bawah, dan kadang-kadang nyelam di bawah, nggak naik-naik. Tapi yang dihiga rumah ulun Ustaz, itu kada pernah sholat 2 kali dalam setahun. Idul Fitri, Idul Adha, itu pun diangkat ketua panitia. Tetapi rumahnya mega, mobilnya mewah, bininya 4. Kenapa? Maka ini jawabannya. Terkadang jawaban sebuah doa bukan tanda kesalehan. Iblis saja dikabulkan doanya oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau begitu untuk apa dikabulkan doa? Agar lebih dalam siksanya kelak di akhirat. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Syifa'ul Ali, beliau mengatakan, laisa dzalika ikraman li iblis. Bukan itu sebagai bentuk pemuliaan untuk iblis, bal ihanatun lah, akan tetapi perendahan diri untuk iblis, liyazdada itsman fata'dhumu 'uqubatuh, agar bertambah dosanya, besar siksanya kelak, wa yatadha'afu syaqa'uhu 'adzab, dan berlipat-lipat kesengsaraannya dan hukumannya. Maka hati-hati ya. Aku tuh sekali berdoa kabul langsung, padahal habis berzina. Hati-hati ya, jangan-jangan pian bubuhan iblis ya. Nah, kebalikannya, kadang ada orang yang saleh, bahkan manusia paling mulia di sisi Allah. Tidak ada manusia yang lebih mulia dibandingkan beliau. Siapa beliau? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikabulkan doanya. Apakah itu menunjukkan beliau tidak saleh, tidak mulia di sisi Allah? Tidak. Tetapi itu cobaan, ujian bagi seorang muslim. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sa'altu Rabbi thalathan fa a'tani itsnain wa mana'ani wahida." Aku pernah berdoa kepada Allah 3 perkara. Allah mengabulkan nomor 1, nomor 2, dan menahan tidak mengabulkan doaku yang nomor 3. Apa itu? Sa'altu Rabbi an la yuhlika ummati bis-sanati fa a'taniha. Aku memohon kepada Allah agar Allah tidak menghancurkan umatku seluruhnya. Jadi tidak akan pernah ada umat Nabi Muhammad SAW dihancurkan luluh lantak oleh Allah dari A sampai Z-nya, nggak pernah ada. Pasti masih ada tersisa. 1. Ini dikabulkan oleh Allah. Wa sa'altu alla yuhlika ummati bil gharq fa'ataniha. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatku tidak dihancurkan dengan banjir seluruhnya. Maka Allah mengabulkan doaku. 2. Wa sa'altu an la yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Dan aku memohon kepada Allah agar jangan sampai terjadi peperangan saudara di antara sesama muslim. Allah tidak mengabulkannya. Maka terjadi peperangan di antara sesama muslim. Ini apakah menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak mulia di sisi Allah? Tidak. Nah, ini poin yang kelima. Terkadang pengabulan doa bukan tanda kesolehan. Meskipun poin yang keempat, asal hukum pengabulan doa adalah tanda kesolehan. Baik. Sekarang kita masuk kepada hikmah-hikmah yang begitu banyak. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. Ada sekitar 15 hikmah dari mengapa doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hikmah mudah-mudahan menjadi pelipur lara bagi qalbu kita saat sering sudah menadah tangan ternyata belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tidak atau diakhirkannya pengabulan doa termasuk ujian yang memerlukan kesabaran. Tidak atau diakhirkannya pengabulan doa itu termasuk ujian yang memerlukan kesabaran. Maka sebagaimana pengabulan doa adalah ujian, sebaliknya diakhirkannya pengabulan doa juga ujian. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35, "Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah
wa ilaina turja'un. Dan kami uji kalian dengan keburukan atau kebaikan, dan kalian akan seluruhnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sering dikabulkan doa cepat diuji oleh Allah apakah bersyukur atau tidak. Yang diakhirkan pengabulan doanya oleh Allah, maka diuji oleh Allah apakah bersabar atau tidak. Makanya Umar bin Khattab pernah berkata tentang diakhirkannya pengabulan doa, la yahummuni hammal ijabah walakin yahummuni hammad du'a. Idza ulhimtu du'a fal ijabatu ma'ah. Aku tidak peduli doaku dikabulkan atau tidak, tetapi yang aku peduli, aku berdoa atau tidak. Nah, ya. Indah kan perkataannya. Aku tidak peduli doaku dikabulkan atau tidak. Yang aku peduli adalah aku bisa berdoa atau tidak. Ada kesempatan nggak aku berdoa atau tidak? Diberi petunjuk nggak aku mendadah tangan? Diberi petunjuk nggak aku bersandar kepada Allah? Karena sebagian orang malas berdoa. Apalagi kalau sudah mempunyai kekayaan, harta, tahta, wanita, malas dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perkataan menarik disebutkan di dalam kitab Al-Jami' li Sirati Umar bin Abdul Aziz. Berkata Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini siapa? Beliau khalifah yang disebut-sebut sebagai khalifah Rashidah yang kelima, tetapi beliau dari kalangan tabi'i, bukan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abdul Aziz. Beliau berkata, "Asbahtu wa ma li sururun illa fi intizari mawaqi'il qadar. In takuni sarra fa indi syukr wa in takuni dharra fa indi sabr." Coba letakkan ini konsep hidup salafi dari kita ambil dari sahabat dan dari tabi'i. Setiap pagi, kata beliau, setiap pagi tidak ada kegembiraan yang aku miliki melainkan menunggu takdir Allah. Apa itu? Jika aku dapat rezeki yang banyak, aku mempunyai rasa syukur kepada Allah. Jika aku sedang disempitkan rezeki, aku mempunyai rasa sabar kepada Allah. Selesai Pak hidup kayak begini Pak. Ulun pernah mendapati seorang bini minta cerai kepada suaminya. Gara-gara apa? Awak suami kada nyaman dilihat. Subhanallah. Apa yang kita membawa tas pinggang permanen nih? Hah? Ngali hidup. Kenapa kalian ketawa? Hah? Ya, kalau semua perempuan seperti itu susah. Tidak ada suatu pagi yang paling menggembirakan untukku kecuali aku menunggu takdir Allah. Jika aku dapat nikmat, aku memiliki syukur kepada Allah. Jika aku dapat ujian, cobaan, aku memiliki sabar kepada Allah SWT. Dan hidup tidak lepas daripada itu. Nikmat bersyukur, kemudian ujian bersabar. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari diakhirkannya pengabulan doa adalah Allah Subhanahu wa taala Malikul Mulk. Allah sang raja. Tasarah Allah hendak memberi itu hak sidin, hendak kada memberi hak sidin. Kita cuma budaknya. Selesai. Kita cuma budaknya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Imam Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi.
fa innahu laysa li ahadin mafar an amrillah wa qada'ihi wa la mahida lahu min an hukmihi an-nafidh wa ibtila. Inna lillahi mulkuhu wa 'abiduhu yatasarrafu fina kama yasha'uhu wa ma yuriduhu. Sesungguhnya seseorang tidak bisa lari dari takdir Allah, tidak bisa mengelak atas keputusan Allah yang pasti berlaku. Sesungguhnya kita manusia adalah milik Allah, budak Allah. Allah berbuat terhadap kita sekehendaknya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke berapa? Yang ketiga, adalah terkadang kita ini terlalu percaya diri minta sama Allah, tapi yang diminta oleh Allah tidak kita lakukan. Ya. Apa maksudnya? Kita ini tadi ini urutan yang tadi sama. Allah itu sang raja. Sekarang Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan apa yang diminta, sekehendak Allah. Apabila Allah menghendaki dikabulkan doanya, dikabulkan. Apabila Allah tidak menghendaki tidak dikabulkan, tidak dikabulkan. Ditambah lagi yang ketiga, kita kurang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah meminta kita menjaga sholat 5 waktu. Allah meminta kita puasa bulan Ramadan. Itu tidak dikerjakan. Ingin dikabulkan doa. Muha nyawa. Jorong Banjar. Ya. Allah menginginkan kita beribadah, itu hak Allah. Allah meminta kepada kita, dan kita budaknya wajib mengerjakan. Lalu setelah itu kita marah-marah, ya Allah, mana pengabulan doanya? Lawas sudah berdoa lampian, tidak dikabulkan. Kemudian setelah dikoreksi, kata Allah, lihat ibadahnya. Aku minta cuma beribadah 5 waktu sholat, puasa cuma bulan Ramadan. Kerjakan yang wajib-wajib aja. Yang diwajibkan oleh Allah tidak dikerjakan, kemudian dengan pedenya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dan marah-marah ketika tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah yang ketiga menyuruh kita untuk introspeksi diri. Mungkin ada yang salah dalam hubungan kita dengan Allah sampai doa tidak dikabulkan. Ini yang ketiga. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan, pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada hikmahnya. Kemudian yang keempat, ini menarik sekali, subhanallah. Hikmah dari diakhirkannya pengabulan doa adalah bahwa terkadang yang kita minta tidak bagus untuk kita, dan yang mengetahui itu hanya Allah. Yang kita minta ternyata tidak bagus untuk kita, tidak bagus selamanya atau tidak bagus sekarang, mungkin beberapa tahun menjadi bagus. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, faqadahu lil 'abdihi al-mu'min ata' wa in kana fi suratil mana. Allah, takdir Allah untuk hamba itu adalah pemberian dari Allah, meskipun terkadang potretnya hamba tersebut tidak dikabulkan doanya, tapi sebenarnya itu adalah pemberian dari Allah. Wa ni'mah wa in kana fi surati mihnah,
Dan sebenarnya Allah sedang memberikan nikmat meskipun dalam posisi terlihat oleh mata kita itu adalah cobaan, musibah. Wa bala'uhu afiyah wa in kana fi surati baliyah. Dan sebenarnya ketika Allah memberikan musibah itu sebenarnya ada keselamatan untuk kita meskipun dalam bentuk musibah. Saya beri contoh, Pak. Ada seorang, ini kejadian nyata, saya tahu sendiri kisahnya karena waktu itu saya masih bekerja di Arab Saudi. Suami istri dari negara tetangga bekerja di Arab Saudi. Kemudian setelah itu sang istri mungkin karena kecapean bekerja, mengurus rumah tangga, ada anak-anak, minta didatangkan asisten rumah tangga dari negara yang sama. Kata suami, nggak usah, sabar aja, nanti kamu cemburu. Akhirnya sang istri insya Allah nggak cemburu. Pas benar datang, lebih glowing dari istrinya. Mulai istrinya uring-uringan, marah-marah, memuncak sampai sang istri membunuh ART tersebut. Ini negara yang sama, tapi kejadian di Arab Saudi. Apa yang terjadi? Suaminya pulang dari kerja melihat ART terbunuh, bingung. Akhirnya mereka mutilasi itu mayat. Masukkan plastik, dimasukkan ke dalam keramik di bawah. Jadi keramiknya dibongkar, masukkan dalam itu. 2 tahun mereka tinggal di situ, nggak ada yang tahu. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akhirnya mereka pindah ke sebuah apartemen yang lain. Setelah pindah, pemilik apartemen ini ingin membersihkan karena ada yang ingin menyewa yang lain. Setelah dibersihkan kok bau, tidak enak. Akhirnya dibongkar, akhirnya ketahuan itu adalah mayat. Akhirnya 2 orang ini di penjara. Anak-anaknya dititipkan. Waktu berlalu, di penjara, didakwahi masuk Islam, hafal Quran. Yang asalnya kafir, istrinya juga begitu, masuk Islam, kemudian hafal Quran. Anak-anaknya juga sedang menghafal Quran. Ini yang disebutkan. Qada'uhu li'abdil mu'min ata' wa in kana fi suratil mana. Takdir Allah untuk seorang hamba yang beriman adalah pemberian oleh Allah, pemberian hidayah meskipun dalam bentuk musibah. Pemberian hidayah oleh Allah meskipun dalam bentuk musibah. Nah, ini hikmah yang akan kita lanjutkan nanti setelah salat Isya. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.